أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أما بعد أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقد فاز المتقون. Insyaallah pertemuan kali ini akan menerangkan makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu bin nafsi. Sebelum menerangkan makna qiyamuhu bin nafsi, sedikit akan saya ulang menerangkan makna mukhalafatul lil hawadisi, karena makna qiyamuhu bin nafsi ini sambungan dari makna mukhalafatul lil hawadisi. Makna mukhalafatul lil hawadisi ini nyambung dengan makna qidam dan baqa. Makna qidam dan baqa ini nyambung dengan makna sifat wujud. Makna sifat wujud ini nyambung dengan makna ma'rifat. Maka ini saling terkait makna ini. Maka tidak bisa kalau memahami satu sifat tapi tidak memahami yang lain. Maka harus kita bisa memahami dan mengerti makna sifat dari mulai sifat wujud, qidam dan baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bin nafsi. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sewaktu kita memahami betul makna sifat wujud, makna sifat wujud ini tidak lain adalah az-zuhdu fi ma siwallah, zuhud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengerti betul wujud kita ini tidak lain punten dari sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita memahami betul sifat wujud Allah Subhanahu wa taala, maka kita memahami betul sifat qidam dan baqa. Artinya Allah ini tidak berhijab, tidak ada yang menghijab Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang hasir terhadap Allah, tidak ada yang bisa meringkes Allah. Kan Allah wal awwal wal akhir, Allah az-zahir wal batin, Allah mempunyai sifat qidam dan baqa. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala tidak ada hasir, maka Allah tidak ada hijab bagi Allah. Hijabnya ada pada diri kita sendiri. Sewaktu kita memahami betul Allah tidak berhijab, maka kita mengerti segala sesuatu punten keluar dari sifat af'al Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita taftish, kita mencari betul mana af'al sifat Allah. Sewaktu kita mencari melihat makhluk, kita mengerti betul makhluk ini punten dari afal Allah, sebab Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kita dan Allah menciptakan pekerjaan kita. Maka kita mengerti bahwa punten sewaktu kita melihat makhluk, batiniyah kita syuhud. Punten sewaktu kita memandang bahwa ada sifat Allah, ada afal Allah. Tapi sewaktu kita faham sifat qidam dan baqa, ada sifat Allah, ada af'al Allah, kita mencari dat Allahnya mana. Kita akan mencari mana datnya Allah Subhanahu wa taala. Ini punten, ini maklum karena kita mubtadi, maka otomatis kita ini af'al Allah, ini sifat Allah, ini asma, datnya mana? Maka kita memahami sifat mukhalafatul lil hawadisi. Makna dari mukhalafatul lil hawadisi al-ajzu an ma'rifatin ma'rifatun, al-ajzu an idrokin idrokun, seperti telah diterangkan Jumat kemarin. Sewaktu kita meniti, menemu af'al Allah, menemu sifat Allah, menemu asmal Allah, dan kita tidak bisa menemukan dat Allah,
Maka al-ajzu an ma'rifatun, ketidakmampuan kita untuk menemukan zat Allah itulah sudah menemukan. Tidak mengerti kita kepada zat Allah itulah sudah mengerti. Maka ini yang dimaksud ma'rifat hakikat. Al-ajzu an ma'rifatun, al-ajzu an idrakun, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Tidak ada yang bisa betul-betul memahami Allah kecuali Allah. Ini penjabarannya sudah diterangkan minggu kemarin. Ini penjabarannya sudah diterangkan, ulasannya sudah diterangkan. Maka sewaktu kita al-ajzu an ma'rifatun, ketidakmampuan kita menemukan zat Allah itu dihitung ma'rifat, ketidakmengertian kita pada hakikat Allah ini sudah dihitung makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka asas pokok pondasi dari makrifat kita kepada Allah, pengakuan kita, kedoifan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku doif. Sewaktu kita mengaku doif kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita memahami arafa nafsah. Sewaktu punten kita tidak mau mengaku kedoifan kita, tidak mau mengakui ketidakberdayaan kita, maka kata Allah, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Tidak akan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakabur di muka bumi dengan tanpa hak. Artinya sewaktu kita tidak mengakui kedoifan kita, berarti kita ini takabur. Sewaktu kita takabur, kita tidak akan memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, sifat-sifat Allah. Maka bisa dipastikan kapan kita memahami tanda-tanda Allah, sifat-sifat Allah, sewaktu kita mengakui kedoifan kita. Maka mukhalafatul hawadisi niku makna hakikinya idharud dha'fi. Makna sifatnya al-ajzu an ma'rifatun, sewaktu kita tidak mampu memahami zat Allah, tidak menemukan zat Allah, sebab tafakkalu fil khalqi wala tafakkalu fil khaliq, yang kita tidak mengerti ini kunhi dzatihi. Yang difahami kita ini apabila kita memahami zat Allah, maka memahami kita ini bukan zat tapi azamati dzatihi, bukan zatnya. Kalau zatnya tidak ada yang memahami kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasul mengatakan, la nuhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Kalam tamthilnya sudah saya gambarkan dan seterusnya. Ini sudah saya gambarkan supaya ini punten apabila kurang terang, saya tamthilnya saya gambarkan lagi. Punten ini supaya mengerti betul. Allah ini laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tapi ingat, walahul masalul a'la. Allah ini ada percontohan yang tinggi. Jadi kalau tamtsil ini bisa, yang tidak bisa menyamai. Jadi yang tidak bisa, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mentamsilkan, ini tidak ada masalah. Kamishkatin fiha misbah, ini kalam punten, ini masal, bukan misli tapi masal. Beda antara misli dengan masal. Kalau misli ini menyamai, kalau masal ini kalam tamsil. Jadi kamishkatin fiha misbah, masaluhu ada kamishkatin fiha misbah, ini masal bukan mislu, bukan. Jadi kalau masal ini contoh seperti itu. Ini punten saya akan mencontohkan
bukan menyamakan, bukan, tapi mencontohkan, sebab dat Allah ini tidak bisa dijuz-juz. Dat Allah ini tidak bisa dibilang juz. Ilmu Allah tidak bisa doruri nadori, karena ilmu Allah tidak kedewan sifat jahlun. Jadi ilmu Allah ini tidak bisa diibaratkan kepada doruri nadori, tidak bisa. Ini punten, ini perumpamaan seperti ini supaya kenapa baginda Rasul sewaktu setelah bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, baginda mengatakan la nukhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik. Para malaikat-malaikat Allah, Masya Allah, seperti yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, ini dari awal penciptaan malaikat sampai akhir yaumul qiyamah nanti sujud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu bangun di yaumul qiyamah, waktu akhir penciptaan, malaikat ini berkata la nukhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik. Padahal dari mulai diciptakan sampai akhir, malaikat yang tidak meninggalkan bersujud, tidak bergeming untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia dari la nukhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik ini seperti apa? Emang bagaimanapun juga kemampuan kita, kadar kemampuan kita ini tetap tidak bisa la nukhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik. Bagaimana Kang Kaji? Sebab kita tidak mampu, tidak berdaya. Ini apabila digambarkan seperti ini Kang, apabila digambarkan ciptaan Allah ini bukan sekedar manusia, bukan sekedar langit dan bumi, surga ciptaan Allah, makhluk Allah, neraka makhluk Allah, arsy, kursi, roh mahfud, kolam, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita manusia ibaratnya satu tetes dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya gambarkan seperti ini untuk kalam tamthilnya. Apabila satu badan manusia ada jari kelingking, jari jentik istilahnya seperti itu, walaupun sepenuh jentik umpama menguasai, memahami jentik, tidak akan memahami telapak tangan, ya karena batasnya jentik. Jentik tidak akan memahami tangan karena batasnya jentik, apalagi memahami semua badan. Maka makhluk pol, kekuatan makhluk disatukan jadi satu, ini tidak akan bisa memahami Allah, kesempurnaan dan Allah, karena makhluk ini satu tetes. Kalau umpama ditamthilkan, ini makhluk ini punten jari jentik tidak akan bisa punten memahami semua badan, gak akan bisa memahami. Maka sepol-polnya paham, cuma paham jari jentik. Maka disinilah baginda Rasul mengatakan la nukhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik. Dipolkan ibadah, dipolkan memuji, tidak seperti memujinya Allah terhadap zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Begitu kecilnya kita sebagian kecil dari af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini al-ajzu an idrakin idrakun, al-ajzu an ma'rifatin ma'rifatun. Maka pantas baginda Rasul mengatakan la nukhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik. Sebab sewaktu kita memahami sifat, memahami af'al, memahami asma Allah, dan punten kita sudah mencari yang ingin memahami zat Allah, kita tidak mengerti, ketidakmengertian kita ini al-ajzu an ma'rifatin ma'rifatun. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ini makna dari mukhalafatu lil hawadisi, dan saya lanjutkan menerangkan makna qiyamuhu bin nafsi. Qiyamuhu bin nafsi punten, saya sarankan Kang santri yang untuk ingin bisa memahami makna akidati Syirbani seperti ini punten Kang, tidak akan paham kalau kita tidak paham al-bayan.
Al-bayan ini mengerti, al-bayan ini difahami supaya gampang kita memahami cara nanti al-fathur robani fi aqidati syirbani. Sebab kita tidak faham makna hakikat kalau syariat kita nggak mengerti. Kita faham punten adanya pemahaman kita dalam yang butun karena ini ada pemahaman zahir. Maka ini harus memahami betul kita makna al-bayannya, maka insya Allah nanti kita akan mengerti makna aqidatu syirboniyah. Saya terangkan dulu makna dari qiyamuhu binafsi al-bayan supaya kita bisa memahami dan mengerti. Qiyamuhu binafsi ini tidak lain tidak butuhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap tempat, dan tidak butuhnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada zat yang menciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh tempat untuk diamnya Allah. Allah tidak membutuhkan zat yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Apabila Allah butuh zat yang ditempati, maka Allah sifat. Apabila Allah sifat, maka sifat tidak bisa bersifatan dengan sifat ma'ani. Allah tidak bisa bersifatan dengan sifat ma'ani. Punten, umpama sifat yang tidak bisa bersifatan ini dengan sifat ma'ani atau maknawiyah. Apabila persifatan salbiyah, sifat bisa bersifatan dengan sifat. Seperti apa? Kudratnya Allah persifatan dengan kidam dan bakok bisa. Wujudnya Allah persifatan kidam dan bakok bisa. Jadi yang tidak bisa ini pun sifat persifatan dengan sifat ma'ani atau sifat ma'nawiyah. Yang bisa dipersifatan dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah ini cuma dat. Contoh seperti umpami dat persifatan dengan sifat kudrat ini bisa. Dat persifatan dengan sifat kudrat. Umpami kidam persifatan dengan sifat kudrat tidak akan bisa. Maka kenapa Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak menempat, Allah tidak membutuhkan tempat, karena Allah bukan sifat. Kenapa Allah bukan sifat? Karena Allah persifatan dengan sifat ma'ani, persifatan dengan sifat ma'nawiyah. Ini tauhid syar'inya harus paham dulu kan. Ini paham? Bisa difahamkan? Dan apabila Allah membutuhkan zat yang menciptakan, maka mesti Allah ada awalnya. Sewaktu ada yang menciptakan, pasti ada awalnya. Apabila ada awalnya, dipastikan ada akhirnya. Sebab setiap yang ada awalannya, pasti ada akhirannya. Ini pasti. Sewaktu ada awalannya, mesti ada yang menciptakannya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad, Allah pun tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yulad ini dalil punten sifat kidam. Walam yulad ini dalil sifat kidam. Apabila Allah pun diperanakan, maka Allah ada awalnya. Apabila Allah diperanakan, maka Allah akan mati. Apabila akan mati, akan ada yang mewarisi. Maka Allah tidak akan mati, Allah tidak akan yang mewarisi, karena Allah lam yulad, Allah mempunyai sifat kidam. Jadi walam yulad ini diterangkan dalam Al-Qawaidul Kashfiyah. Di dalam diterangkan dalam kitab Al-Qawaidul Kashfiyah, diterangkan dalam Aqidah An-Nasafiyah bahwa walam yulad ini buat dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mati. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mewarisi, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak diperanakan. Sewaktu tidak ada awalnya, maka tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya, tidak akan mati, tidak akan mati, tidak akan ada yang mewarisi.
Karena Allah mempunyai sifat punten kidam, Allah mempunyai sifat baqo, selamanya punten, tidak kekal abadi, tidak ada permulaan, tidak ada akhiran. Maka apabila memahami betul makna qiyamuhu bin nafsi, maka Allah ini tidak membutuhkan tempat untuk diamnya Allah. Allah tidak membutuhkan zat yang menciptakan Allah, tidak membutuhkan tempat karena Allah zat, tidak membutuhkan yang menciptakan Allah karena Allah mempunyai sifat qidam. Ini paham belum, Kang? Ini tauhid syar'inya dulu, Kang. Apabila mengaji ilmu sufiyah tasawuf atau mengaji ilmu hakikat tidak mengerti nanti tauhid syar'inya, punten, kebanyakan zindik nantinya. Memahami hakikat tidak memahami syariat, burak syariatnya. Maka sewaktu kita ingin memahami makna hakikatnya satu sifat, harus memahami syariatnya dulu, mengerti dulu makna syariatnya seperti apa. Ini syariatnya bisa difahami kan? Ini bisa ya. Kalau masih muskil syariatnya ditanyakan, nanti kalau syariat ini sudah bisa difahami, saya akan menerangkan makna hakikinya, makna prakteknya, makna takhalluqnya seperti apa. Ini sudah bisa difahamkan. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka makna hakiki dari sifat qiyamuhu bin nafsi ini jauh bukan. Kalau kita akal-akalan nggak masuk akal, tapi kalau dibedarkan akan ketemu maknanya. Makna dari qiyamuhu bin nafsihi ini dawamul ikhtiyaji ilaih, selalu butuhnya kita kepada Allah. Ini makna qiyamuhu bin nafsi, mana hakiki, mana takhalluqnya, ini dawamul ikhtiyaji ilaih, selalu butuhnya kita, tidak ada per menit pun, per detik pun kita yang tidak butuh kepada Allah. Kang Kaji bingung, Kang Kaji, kenapa Allah menerangkan Allah tidak butuh zat, Allah tidak butuh yang menciptakan, jadi artikan kita selalu butuh kepada Allah. Bagaimana sambungannya, dari mana? Punten, ini sifat qiyamuhu bin nafsi ini apabila dicatatkan dalam Al-Bayan, ini masalah yang membutuhkan tempat dan mukhassis, ini ada 4 bagian. Kan seperti itu kan ya. Ini saya ringkas lagi. Jadi intinya punten saya ringkas. Ada yang membutuhkan tempat, apabila dihubungkan dengan tempat, maka ada 2. Ada yang membutuhkan tempat dan ada yang tidak membutuhkan tempat. Apabila dihubungkan dengan sekedar dengan tempat, ada 2. Sesuatu ini ada 2. Ada yang punten, ini supaya Kang Santi jangan bingung, saya menerangkan Al-Bayan dulu, Kang. Ini supaya punten nanti nyambung, nanti Kang Santi terbuka. Maka saya tegaskan, Al-Bayan harus paham dulu, harus mengerti dulu. Karena kalau Al-Bayan tidak paham, dia mengerti, kita tidak akan mengerti ilmu hakiki nantinya. Nggak akan paham, susah kita memahami mana hakikinya ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus paham dulu. Ini punten, masalah ikhtiyaj ilal mahalli wal mukhassis. Ini dalam Al-Bayan ada 4 bagian. 1. Ikhtiyaj ilal mahalli wal mukhassisi, membutuhkan tempat dan membutuhkan zat yang menciptakan. Itu sifat kita. Membutuhkan tempat, membutuhkan zat yang menciptakan. Kedua, tidak membutuhkan tempat tapi membutuhkan zat yang menciptakan, zat kita. Ketiga, menetap pada zat, tidak membutuhkan yang menciptakan, sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan zat yang menciptakan, ini zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus paham betul. Ini harus paham, dipaham antara membutuhkan tempat dengan zat yang menciptakan. Kan ini Al-Bayannya paham belum, kan?
Kalau umpama albanya belum paham, saya menerangkan percuma kan? Karena ini dalam pemahamannya, pengertiannya, makna hakikinya. Maka dari awal saya tegaskan, yang paham albayanya, yang mengerti albayanya. Sebab kita nggak akan paham nanti makna hakikat. Sebab standar makna hakikat ini setelah paham makna syariat. Maka faham syariat dulu, nanti faham makna hakikatnya, faham tauhid secara syar'i dulu seperti al-bayan, nanti kita akan faham makna tauhid hakikinya, nanti faham prakteknya, nanti faham bagaimana takhalluknya. Kalau umpama tauhid syar'inya yang kecil enggak faham, kita akan susah sekali kan. Makanya kenapa terkadang punten ini di pondok-pondok terkadang tidak dipahami mana hakiki tauhid, karena syar'i tauhidnya saja punten terkadang kita kurang paham syar'i tauhidnya. Maka pantas tidak terangkan makna hakikinya, karena menerangkan makna hakiki setelah pahamnya makna syar'i. Maka tolong banget kalau Kang Santri pengen betul-betul memahami di makna hakiki, ini makna syar'inya harus betul-betul mengerti. Jangan sampai punten tergolong-golongan zindik yang memahami punten tidak memahami makna syar'i. Jangan sampai seperti itu. Maka punten, kita ini saya terangkan dulu, kita ini penganut madhab Imam Abu Qasim Al-Junaidi. Ingatkan, Sufiyah ahli sunnah wal jamaah ini penganut Imam Abu Qasim Al-Junaidi. Artinya penganut Imam Abu Qasim Al-Junaidi ini tidak ada yang lepas dari kaidah syariah bil kitab was sunnah, bagaimanapun juga kemasannya, keluarnya dengan bil kitab was sunnah. Ini sufiyahnya ahli sunnah wal jamaah. Maka tidak bisa kita memahami makna hakikat apabila syariatnya kita nggak mengerti, nggak bisa. Maka ini tolong, kalau belum paham makna qiyamu binafsihi cara syariat, saya nggak berani akan menerangkan makna hakikatnya. Ini Kang, punten Kang. Ini makna qiyamu binafsihi syariatnya paham belum Kang Santri? Insya Allah paham. Mbak paham? Enggak, saya berani. Punten, karena saya salah apabila menerangkan hakikat, tapi syariatnya belum mengerti dan belum memahami. Ini punten. Jadi apabila kita mengerti bagian ikhtiyaj ilal mahal wal mukhassis dibagi 4. Jadi apabila melihat mahalnya saja, ikhtiyaj ilal mahal ini dibagi 2. Ada yang membutuhkan mahal dan ada yang tidak membutuhkan mahal. Kenapa ngaji hubungannya dengan mahal? Sebab qiyam. Nanti hubungan dengan qiyamuhu bin nafsi. Qiyam ini hubungan dengan mahal. Ini punten. Jadi ini supaya mengerti betul. Jadi apabila sesuatu dihubungkan dengan mahal ini, maka ada 2. Ada yang butuh mahal, ini punten. Yang butuh tempat, ini sifat kita. A'rad wal awsab ini membutuhkan mahal. Maka ini termasuk annaha laysat qaimatan binafsiha. Yang membutuhkan mahal tempat ini tidak dinamakan qaimatan binafsiha, sebab membutuhkan tempat. Ini paham dulu Kang? Masya Allah Kang, ini sebenarnya makna-makna hakiki harus paham, harus mengerti. Kedua, tidak membutuhkan mahal. Pertama membutuhkan mahal, kedua tidak membutuhkan mahal. Tidak membutuhkan mahal ini seperti dat kita, dat Allah. Maka apabila tidak membutuhkan mahal, maka ini dinamakan qaimun binafsi. Qaimun binafsi. Illat angin. Bedanya apabila jisim atau ajram atau johar walaupun tidak membutuhkan cara mahal, ini punten,
wa tapi falesa mustaghnian an umurin la budda minha liwujudihi. Walaupun kita tidak membutuhkan tempat, tapi mesti membutuhkan umurin la budda minha liwujudihi, membutuhkan sesuatu yang untuk wujud kita, baik bumi atau panggonan kita atau yang lainnya. Emang kita tidak butuh dat yang ditempati kita. Kita bukan sifat dat, tapi emang mesti kita membutuhkan umurin untuk cara berjalannya kita, untuk cara duduknya kita dan yang lainnya, mesti membutuhkan la budda minhu. Dan adanya kita membutuhkan la budda minhu. Kita tersusun pun dan diciptakan dari nutfah, tidak langsung terjadi. Maka walaupun kita qaimun binafsihi, tapi tetap membutuhkan cara sesuatu yang menyebabkan kita bisa qaimun. Seperti pun dan kita diciptakan dari nutfah, ada sesuatu yang untuk tempat kita dan seterusnya. Maka kita walaupun punten tidak butuh dat yang ditempati, tidak bisa persifatan qaimum binafsihi, karena masih membutuhkan sesuatu yang menyebabkan kita qaimum binafsihi. Maka pasti apabila kita memahami betul, maka tidak ada yang mempunyai sifat qaimum binafsihi dengan secara mutlak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini paham belum Kak? Ini pun masih penjabalannya masih panjang Kak. Ini paham belum dulu Kak? Benar? Paham nih kan? Ini Masya Allah, sewaktu benar kita ini selalu membutuhkan liumurin, membutuhkan sesuatu. Yang dibutuhkan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah. Kita per menit per detik selalu butuh Allah, baik dalam ijad kita atau imdad kita. Sebab kita tidak bisa qaimum binafsi. Maka makna dari qaimum binafsi dawamul ikhtiyaj ilaih, selalu butuhnya kita kepada Allah. Ini bisa difahami belum Kang? Ini Masya Allah, semua Masya Allah. Nanti ada takhalluknya seperti apa, ada akhlaknya seperti apa, bagaimana caranya, ini Masya Allah Kang. Maka nanti punten kalau bisa saya sarankan Kang santri yang ingin memahami, tolong harus ada musyawarah tauhid syar'inya dulu, yang mengerti dari nanti supaya saya sewaktu menerangkan makna hakikinya kita nggak kelabakan, karena kita mengerti makna syar'inya, karena ini hubungan betul dengan makna syar'i. Maka sewaktu pun kita walaupun wujud kita tidak membutuhkan tempat, tapi membutuhkan umurin yang la budda minhu. Maka kita ini dari ijadnya wujud kita, dari terusnya imdad kita, kita akan selalu butuh kepada Allah. Sebab tidak ada yang bersifatan dengan al-qaimu binafsi kecuali Allah. Maka sewaktu yang punya persifatan al-qaimu binafsi, qiyamu binafsi cuman Allah, maka kita selalu butuh per menitnya, per detiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makna takhalluknya ini punten dawamul ikhtiyaji ilaih, selalu butuhnya kita kepada Allah. Ini bisa mengerti kan? Bisa difahami kan? Bisa difahami? Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun wa biqadri ikhtiyajihi ila Allah yakunu tahqiqu ubudiyatihi
wa bi tahqiqi ubudiyati yakunu mu'allaqan bi sifati rububiyyatihi wa bi haqqi mu'allaqan bi haqqi sifati rububiyyah yakunu ma'rifatuhu lillah. Masya Allah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Sewaktu punten, masya Allah, ini subhanallah, masya Allah, masya Allah. Masya Allah, Kang santri kalau memahami tauhid seperti ini punten akan terang sekali bagaimana jalan kita menuju Allah harus seperti apa. Sewaktu dengan kadar kebutuhannya kita kepada Allah, dengan kadar kita butuh kepada Allah, butuhnya seberapa, itulah kadar mentahkikannya kita kepada sifat kehambaan kita. Kita tidak bisa menahkikan sifat abdiyah kita apabila kita tidak butuh kepada Allah. Sifat abdiyah niku tahqiqul ubudiyah, ini hajat kita, butuh kita kepada Allah. Ingat dulu, ini talaki nanti kan. Ini masya Allah, pemahamannya masya Allah. Dan dengan kadar kita selalu butuh kepada Allah, dengan kadar itulah makom ketahkikan ubudiyah kita. Dengan kadar mentahkikan ubudiyah kita, itulah kadar makom qiyamuhu bisifati rububiyah kita. Dengan kadar al-qiyam bisifati rububiyah kita, itulah kadar ma'rifat kita kepada Allah. Maka inilah matlabul arifina minallah asyidqu fil ibudiyah wal qiyam bi huquqir rububiyah. Masyaallah, masyaallah. Punten, ini saya jelaskan. Subhanallah, subhanallah. Nanti kalau umpama keterangan ini belum sampai kita faham betul, nanti saya ulang minggu depan. Tapi tolong saya pesan satu. Ini saya sebenarnya banyak sekali yang harus diterangkan, tapi saya minta syarat satu, Kang. Syaratnya faham dulu al-bayannya. Sayanya susah kalau umpama menerangkan makna hakikat syariatnya belum mengerti. Difaham dulu makna ta'aluk, makna yang lainnya, ya, hubungan dengan zat dan sifat ada 4. Nanti kita gampang. Yang saya catatkan di al-bayan itu menentukan nanti pemahaman hakikat. Bukan sekedar cara catat-catat, bukan. Yang menentukan nanti pemahaman hakikat kita untuk bertakhalluk dengan sifat Allah. Jadi harus paham betul, Kak. Harus paham betul. Ini punten. Saya nggak mau keburu-buru, nggak apa-apa, Kak. Kalau ini nggak paham, saya ulangi minggu depan. Yang penting sebab ini masih butuh takhalluknya seperti apa, masih butuh caranya seperti apa. Banyak yang harus kita pahami betul. Jadi ini saya terangkan seperti ini dulu. Dengan kadar kita merasa dhaif, dengan kadar kita selalu butuh kepada Allah, kita faham ini gua punten, Kang. Khidam baqo adamul hijab. Kamu khalafatul lil hawadisi, ketidakmampuan kita memahami dat, itulah makrifat kita kepada Allah. Maka tahqiqnya makrifat dengan ketidakmampuan kita. Maka ini digambarkan nanti ditahqiqkan dengan sifat qiyamuhu binafsi. Maka punten, maka dalam ahli tafsir miturut Imam Ibnu Abbas, qul huwallahu ahad Allahu samad, makna dari Allahu samad ini lam yalid wa lam yulad. Makna dari lam yalid wa lam yulad ini wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan maknanya. Nah ini nanti saya jabarkan dengan akidah Syirboni. Ini model seperti itu nantinya. Jadi makna hakikatnya ini nyambung. Maka punten, ini harus difahami dengan kadar butuhnya kita. Kita selalu butuh, selalu iftikor kepada Allah. Emang kita ini punten, kita tidak butuh juga nyatanya butuh. Sebab kita tidak akan ada terjadi, tidak ada nikmat ijad atau imdad kecuali dari Allah. Maka diakui tidak diakui sebenarnya kita emang butuh Allah. Tapi dengan kita kadar kebutuhan kita kepada Allah, kadar inilah ketahkikan kita menahkikan sifat kehambaan kita.
Sifat ubudiyah. Yang dimaksud sifat ubudiyah ini kita begitu butuh, begitu berharap, begitu bersandar, begitu bertawakal, begitu yakin, begitu berpegang kepada Allah. Dengan kadar butuh kita kepada Allah, itulah ketahkikan kita mentahkikan sifat rububiyah. Ini faham? Ini faham kan? Ya punten, semoga ini walaupun punten kan, ini waktunya, keadaannya, tapi semoga bisa difaham. Dengan mentahkikan sifat ubudiyah, kita selalu butuh menahkikan kehambaan kita. Dengan kadar kita menahkikan sifat ubudiyah, kita bisa menjalankan al-qiyam bi hukukir rububiyah. Dengan kadar kapan kita bisa al-qiyam bi hukukir rububiyah, kadar seberapa al-qiyam bi hukukir rububiyah, kadarnya dengan kadar ketahkikan kita mentahkikan sifat ubudiyah kita. Ini gambarannya kan, bagaimana punten ruhaniyah kita hidup dengan kadar matinya jismaniyah. Sewaktu jismaniyah kuat, maka ruhaniyah akan redup. Sewaktu jismaniyah mengurangi, maka akan kuatnya ruhaniyah. Dengan kadar kuatnya ruhaniyah, kadar kuatnya penampaan, penerimaan ruhaniyah kepada sifat-sifat Allah. Dengan kadar ruhaniyah, itulah kadar ma'rifat kita kepada Allah. Ini punten nanti, Masya Allah, punten Kang Santri, ini sebenarnya ini punten Kang, ini masih kulit Kang, durung takhaluk kita. Maka saya kalau umpama menerangkan seperti ini, yang karena saya menerima langsung dari guru, karena kalau menerangkan seperti ini, kalau Kang Santrinya belum ada istijat persiapan lahiriah syariatnya, saya bingung. Maka kalau Kang Santri ingin betul-betul memahami yang saya inginkan, si punten Kang Santri ini bukan sekedar ngaji. Kalau ngaji sih gampang, di mana saja bisa ngaji. Tapi yang saya inginkan ada istiadat dari Kang Santri, sewaktu mendengar rusuh menjadi makna keimanan, keyakinan, makrifat kita kepada Allah yang saya harapkan. Jadi, sewaktu pulang ada makna rusuh ketauhidan kepada Allah, ada makna kemakrifatan kepada Allah, pemahaman kepada Allah. Ini yang saya harapkan, bukan punten. Ini bukan ilmu kila wakola, bukan katanya, bukan kata ini, bukan kata itu, bukan. Ini ilmu keyakinan, ilmu rusuh yang bisa diterapkan dalam pelajaran tiap hari, tiap kehidupan. Ini saya harap ya punten untuk selanjutnya, karena Masya Allah nanti ilmiah ini Masya Allah, maka saya lanjutkan dulu. Dengan kadar kita mentahkikan sifat ubudiyah kita, dengan kadar itulah kita bisa menjalankan sifat rububiyah. Artinya apa? Kita bisa mengagungkan Allah. Sewaktu badan kita merasa rendah, maka kita bisa mengagungkan Allah. Sewaktu badan kita merasa dhaif, kita bisa berpegang kepada Allah. Sewaktu pun kita merasa semuanya dari Allah, kita bisa taslim kepada Allah. Dengan kadar mentahkikan rububiyah, dengan kadar itulah kita bisa menjalankan sifat rububiyah. Dengan kadar kita menjalankan sifat rububiyah, itulah ma'rifat yang kita dapatkan. Kalau ma'rifat ini pemahaman adab kita kepada Allah. Ini Masya Allah, Masya Allah. Ini insya Allah nanti punten pemahaman dan yang lainnya banyak. Saya nggak mau keburu-buru. Sebab ini bukan ilmu gila wakola. Saya ingin Kang Santri faham betul. Ini buat fondasi kita. Belum tentu saya menerangkan aqaid syirbat ini 2 kali nanti kan. Karena saya menerangkan seperti ini kan emang saya ada ma'dzun, ada izin. Maka ini alhamdulillah. Maka saya fahamkan sampai faham betul. Kalau sudah faham, nanti gampang kita menjalankannya. Maka ini harus betul-betul, Masya Allah. Suatu kita mengerti qiyamuhu bin nafsi. Maka ingat
dirasa atau tidak, kita ini selalu butuh Allah, membutuhkan rahmat Allah. Setiap gerak tindakan kita butuh pertolongan Allah. Tidak ada yang lepas kita dari pertolongan Allah, qudrat iradat Allah. Punten bagaimana nanti kita bisa takabur, bisa sombong kalau mengerti qiyamuhu bin nafsi. Ini masya Allah, masya Allah. Nah, ini ngapunten, ini saya punten, saya nggak bisa lanjutkan. Ini saya tutup dulu. Insya Allah minggu depan saya ulangi lagi. Khusus makna qiyamuhu bin nafsi, Kang Santi dipahami dulu. Nanti banyak penjabaran mana hakikinya. Nanti pasangkan dengan tingkah laku kita, bagaimana harusnya kita memasang sifat ini. Kang ini punten. Insya Allah kita akan bisa memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, maka dasarnya kita akan mengerti Allah. Insya Allah dengan kelemahan kita, dengan kekurangan kita, dengan tidak keberdayaan kita, insya Allah kita akan bisa memahami. Sebab sewaktu itu bisa mentahqiqan ubudiyah, kita akan bisa qiyam bisifati rububiyah. Sewaktu kita bisa al-qiyam bisifati rububiyah, itulah kadar makrifat yang kita dapatkan. Seukuran itulah makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keterangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.